Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan memaparkan video presentasi yang berjudul tentang keterampilan membaca 2, yang beranggotakan Adila Syafitri, Amanda Suci Ramadhani, Angel Merianti, dan Farid Al-Hakim. Jenis-jenis membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan. Adapun jenis membaca, yang pertama membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang termasuk di dalam retorika seperti keterampilan berbahasa yang lain, seperti berbicara dan menulis. Tujuan membaca nyaring dirumuskan menjadi 5, yaitu yang pertama, membaca untuk tujuan studi atau telaah ilmiah. Tujuan ini berguna apabila kita ingin memahami secara detail dan menyeluruh isi buku, menangkap ide pokok atau gagasan utama buku secara tepat dan mendapatkan informasi tentang sesuatu. Yang kedua, membaca untuk tujuan menangkap garis besar bacaan. Tujuan membaca ini menggunakan teknik membaca skimming, berguna apabila kita ingin menemukan informasi dari suatu surat kabar atau buku ensiklopedi. Yang ketiga, membaca untuk menikmati karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, dan drama, yang mana membaca ini mempunyai tujuan menikmati biasanya dilakukan dengan santai. Lalu yang keempat, membaca untuk mengisi waktu luang, yang dilakukan untuk mencari informasi dalam surat kabar. Dan yang kelima, membaca untuk mencari keterangan tentang suatu istilah dalam kamus. 2. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini lebih menekankan terhadap pemahaman isi bacaan. Membaca dalam hati pun bertujuan untuk konsentrasi fisik dan mental, membaca secepat-cepatnya, memahami isi, menghayati isi, dan mengungkapkan kembali isi bacaan. Membaca dalam hati memiliki manfaat agar kita lebih fokus dan agar materi yang ada lebih mudah masuk ke dalam otak dan tidak mudah mengganggu konsentrasi orang lain. Membaca permulaan. Membaca permulaan adalah tahapan awal membaca di kelas rendah. Dalam membaca ini, siswa belajar mengenal huruf atau rangkaian huruf menjadi bunyi bahasa yang menggunakan teknik tertentu. Dengan menitik beratkan pada aspek ketepatan menyuarakan tulisan, lafal dan intonasi yang wajar, kelancaran dan kejelasan suara, sehingga siswa lebih siap dan lebih berani untuk memasuki tahap membaca lanjut atau pembacaan pemahaman di kelas tinggi. Tujuan umum membaca permulaan adalah pemahaman dan menghasilkan siswa yang lancar membaca. Tujuan khususnya ialah tergantung pada kegiatan atau jenis membaca yang dilakukan, seperti membaca permulaan. Tujuan daripada membaca permulaan ialah kecakapan kepada para peserta didik untuk mengubah rangkaian-rangkaian huruf menjadi rangkaian-rangkaian bunyi yang bermakna dan melancarkan teknik membaca pada anak. Adapun tujuannya untuk kelas rendah ialah pertama, untuk mengenali lambang-lambang, yang kedua, mengenali kata dan kalimat, yang ketiga, menemukan ide pokok dan kata kunci, dan menceritakan kembali isi bacaan pendek. Adapun ciri-ciri dari membaca permulaan adalah, yang pertama, prosesnya konstruktif, yang kedua, harus lancar, yang ketiga, harus dilakukan dengan strategi yang tepat, yang keempat, memerlukan motivasi, yang kelima, keterampilan yang harus dikembangkan secara berkesinambungan. Ruang lingkup membaca permulaan. Ruang lingkup dari membaca permulaan terdiri dari 4 aspek kemampuan membaca yang akan diungkapkan meliputi aspek yang pertama, pemahaman simbol bahasa atau huruf dalam hal kurung vokal, lalu pemahaman simbol bahasa huruf yaitu konsonan, lalu membaca suku kata berpola dan membaca kata dan membaca kalimat. Metode
Pembelajaran membaca permulaan. Pengajaran membaca permulaan pertama bertujuan agar siswa memiliki pengetahuan dasar yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membaca bahasa Indonesia. Kedua, pengajaran diarahkan untuk memperkuat kemampuan berbahasa lisan siswa. Untuk mencapai tujuan pertama, diajarkan bagaimana sistem bunyi yang terdapat dalam bahasa, pola tata bahasa sederhana, kosakata, makna kata yang berhubungan dengan kalimat maupun wacana. Adapun metode pembelajaran membaca permulaan, yang pertama yaitu metode abjad atau alfabet. Metode abjad atau eja atau spell method adalah metode membaca permulaan tertua. Metode ini sudah jarang digunakan, yang dimana dimaksud dalam metode abjad atau alfabet ialah metode pengajaran dengan memperkenalkan huruf yang harus dihafalkan dengan dilafalkan menurut bunyinya dalam abjad. Huruf yang telah dilafalkan itu kemudian dirangkai menjadi sebuah suku kata menjadi kata, dan kata akhirnya menjadi sebuah kalimat. Pelafalan tidak dilakukan dengan cara fonetis, misalnya huruf B dilafalkan B, C dilafalkan C, D dilafalkan D, dan seterusnya. Metode bunyi atau klang metode. Metode bunyi adalah metode pembelajaran membaca permulaan dengan menyuarakan huruf konsonan dengan bantuan bunyi vokal tengah atau vokal depan sedang. Dalam bentuk grafem, kedua bunyi bahasa ini dilambangkan sama dengan, yakni dengan huruf E. Bunyi ini diletakkan di depan atau di belakangnya. Dalam tata bahasa tradisional, huruf konsonan disebut huruf mati. Misalnya, huruf konsonan B diucapkan F atau B, ed atau D, dan lain-lain. Metode suku kata. Metode pembelajaran menulis permulaan berikutnya adalah metode suku kata. Pembelajaran dimulai dengan menyajikan suku kata, yang dimana kemudian dirangkai dalam bentuk tanda hubung menjadi kata. Suku kata dianalisis atau dikupas menjadi huruf-huruf dan dirangkai menjadi suku kata. Lalu, metode kata lembaga. Metode kata lembaga merupakan metode peralihan atau metode bunyi dengan metode global. Materi ajar dimulai dari kata yang dekat dengan anak, yang mudah dipahami dan sering didengar. Karena dalam konsep seperti ini, maka materi ajar itu dalam bentuk gambar atau mana gambar di bawahnya. Misalnya gambar seorang anak perempuan bernama Lucy atau Mary, gambar bola, dan gambar-gambar yang lainnya. Lalu metode global atau yang mendasarkan pada teori bahwa sesuatu pada awalnya dilihat secara utuh dan secara global. Bahasa tersebut diwujudkan secara global berupa sebuah kalimat. Oleh karena itu, dalam pembelajaran membaca ini diawali dengan sebuah kalimat. Metode struktur analisis sintaksis. Metode ini mulai diprogramkan oleh pemerintah tahun 1974. Tim penemu metode SAS ini memiliki 3 landasan utama, yakni landasan linguistik. Landasan kedua mengembangkan potensi dan pengalaman anak, membimbing anak menemukan jawaban atas suatu masalah atau landasan pedagogik, dan yang ketiga landasan psikologis yang mengena pengamatan pertama bersifat global dan anak memiliki sifat ingin tahu. Landasan linguistik berbunyi bahwa belajar bahasa adalah belajar secara utuh dan lengkap. Bentuknya adalah bunyi bahasa, yang mana pembelajaran ini dimulai dengan menampilkan struktur kalimat secara utuh dahulu. Kemudian kalimat itu dianalisis menjadi kata. Kata analisis jadi suku kata, dan selanjutnya dianalisis kembali menjadi huruf atau bunyi. Bunyi disintesiskan menjadi suku kata, dan suku kata disintesiskan menjadi kata. Kata disintesiskan menjadi kalimat kembali bentuk semula atau kembali ke dalam bentuk yang utuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.